Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ghafiril dhanbi wa qabilit tawbi syadidul iqabi la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq harisun 'alaiha wa ujabat tabsyiri biha wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وآتانا اليقين ليلها كنهارها لا يهلكون عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأصحابه أجمعين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita kembali di saat Allah telah mematikan kita tadi malam. Sebenarnya semua molekul dan partikel yang ada di dalam tubuh kita di saat Allah matikan itu, mereka bekerja dengan sungguh luar biasa, sehingga dengan izin Allah, alhamdulillah kita masih bisa hidup lagi. Banyak di antara kita yang tidak menyadari bahwasanya partikel-partikel yang ada di dalam tubuh kita di saat kita sedang tidur, sebenarnya mereka itu sedang bekerja agar kita terbangun kembali. Ini merupakan sebuah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bahkan air liur itu merupakan nikmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah untuk menjadi imun di dalam tubuh kita. Sehingga jangan pernah secara kesehatan itu dikatakan jangan pernah bangun tidur langsung gosok gigi dengan pasta gigi dengan obat-obatan. Maka berkumur-kumurlah dengan air putih, dianjurkan dengan air yang hangat. Kenapa? Karena air liur itu merupakan imun yang tubuh yang paling baik. Maka sungguh Allah telah menciptakan kita fi ahsanul khaliqin, pada sebaik-baik penciptaan. Inilah yang perlu kita syukuri. Allah telah memberikan kepada kita nikmat sehingga kita bisa menggunakan nikmat tersebut untuk melangkahkan kaki kita bersama-sama di tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita Islam, dan beliau juga akan menunggu kita di akhir zaman nanti. Dan ini merupakan sebuah penantian yang memang diharapkan oleh umatnya, karena kita mempunyai uswatun hasanah, kita mempunyai suri tauladan. Karena Rasul mengatakan bahwasanya umatku itu akan aku tunggu nanti di akhir zaman, pada saat orang semuanya memerlukan kepada pemberi syafaat. Maka kita beruntung mempunyai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau mengajarkan kepada kita bagaimana beliau bisa mengenal kita, yaitu dengan dawamatul wudu. Kita senantiasa memelihara wudu kita, karena sulit pada hari akhirat nanti kita akan ceritakan bagaimana Rasul bisa mengenal kita. Dan itu yang ditanyakan oleh para sahabat, bagaimanakah engkau bisa mengenal umatmu wahai Rasulullah? Aku akan mengenal mereka dengan tanda wudu. Yauma tabyaddu wujuh. Pada hari itu kita umat Nabi Muhammad yang senantiasa mengamalkan perintah Rasulullah dengan menjaga wudu kita, wajah kita itu akan berseri, akan diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang salat subuh yang dirahmati Allah, pada Senin yang lalu kita sudah membahas mengenai beberapa tanda. Ada
Ada 3 tanda yang kita bahas, dan tanda ini merupakan tanda sayangnya Allah kepada kita. Allah tidak memberikan satu tanda. Kalau seandainya satu tanda itu, kita akan lupa tentang bagaimana dekatnya kiamat. Akan tetapi Allah melalui Rasulnya itu memberikan beberapa tanda kepada kita. Semoga kita yang mendengarkan tanda tersebut bisa tandih bagi kita, bisa menjadi pelajaran bagi kita, sehingga kita tahu mempersiapkan kematian ini. Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang diutusnya Rasul, al-fuhsh wa tafahush dan qat'ur rahim. Itu merupakan 4 buah tanda yang kita bahas. Dan tanda yang kelima adalah su'ul mujawarah. Apa yang dimaksud dengan su'ul mujawarah? Su'ul mujawarah ini merupakan fenomena di mana kita tinggal di kota-kota besar, tidak terjadi di perkampungan. Satu hal di saat kami memberikan zakat kepada masyarakat miskin, ada salah sebuah perusahaan yang ingin memberikan bantuan rumah kepada salah seorang nenek. Perusahaan tersebut membangun rumah tanpa melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Apa yang terjadi? Si nenek yang dulu mempunyai kebiasaan orang kampung, ada kewajiban tetangga terhadap tetangga, itu dilupakan oleh masyarakat kampung. Contoh misalnya, nenek ini mempunyai rumah yang sangat jelek, lalu datang perusahaan dibangunlah dengan dana CSR-nya. Tapi tidak dibekali dengan sosialisasi. Sosialisasi itu apa? Ada hak tetangga dengan tetangga. Kalau dulu setiap hari itu ada yang ngantar nasi, ada yang ngantar lauk, ada yang ngantar ini, semua nenek itu menjadi perhatian masyarakat. Tapi karena kita tidak melakukannya dengan edukasi, dengan proses pendidikan, membuat si nenek setelah dibangun rumah oleh perusahaan tersebut, hanale yang tak tepu, mekelistrik anangan bayu. Ini yang dinamakan dengan su'ul mujawarah, buruknya bertetangga. Pada suatu hari Rasulullah itu ditanyakan oleh sahabat, apa yang membuatmu itu begitu lama duduk dengan seorang laki-laki itu? Ya. Ditanya oleh Rasul, tahukah engkau dengan siapa aku duduk? Tidak. Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Rasul mengatakan, hadis diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la taqumus sa'ah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma zala Jibril yusini bil jar. An Abdullah ibn Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma zal Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayurith. Aku duduk bersama Jibril, barusan itu aku duduk bersama Jibril dan mewasiatkan kepadaku tentang tetangga, sehingga aku menyangka bahwasanya tetangga itu akan mewariskan sesuatu dariku. Begitulah posisi tetangga di dalam Islam. Nah, para ulama setelah itu baru membahas tentang bagaimana yang dimaksud dengan tetangga. Yang dimaksud dengan tetangga itu adalah 40 rumah dari sisi kiri dan dari sisi kanan, depan dan belakang. Ini hak. Nah, hak kita. Apa saja haknya? Menegurnya, menyapanya, berbuat baik terhadap dia, dan memberikan makanan jika kita memasak lebih. Nah, suatu hari para sahabat ini dia bercekcok dengan tetangga. Suatu ditanyakan, aku bercekcok dengan tetangga, berikan apa yang diinginkan oleh tetanggamu. Itu kata Rasul. Bayangkan, tetangga itu mempunyai peran yang sangat penting di dalam kehidupan berumah tangga. Nah, hari ini
Berapa banyak di antara kita yang mengenal tetangga kita? Berapa banyak di antara kita yang mengetahui siapa, enggak usah 40 rumah lah. Ya. Enggak usah 40 rumah. 15 rumah saja mungkin sudah tidak kenal lagi. Apalagi di kota-kota besar yang tinggalnya di apartemen, mereka sudah saling tidak kenal. Ini merupakan salah satu di antara tanda iman, su'ul mujawarah. Nah, oleh sebab itu, kalau tanda ini ada sama kita, maka perbaiki. Bukan berarti dengan memperbaiki ini kiamat itu akan datangnya lambat, tidak. Akan tetapi kita tidak seperti yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya kita mempunyai hubungan yang tidak baik dengan tetangga kita. Dan kita sudah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasul. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di saat kita memasak masakan, paling tidak kiri kanan, muka belakang itu harus kita berikan, harus kita antar, karena itu adalah pahala. Dan hari ini dengan kehidupan yang serba sibuk, hal seperti itu tidak ada lagi, jarang sekali. Suatu hari saya mendengarkan percakapan tetangga, ya. Mereka mengatakan bahwa seperti ini. Waktu dimasak kuah plik itu diantar sama kita, ya. Ini keluh kesah tetangga. Tapi kalau dimasak ayam itu gak diantar. Ternyata tetangga itu juga mencium bau masakan yang dimasak oleh tetangganya. Dan jangan hanya kuah plik, ya, jangan hanya asam keung, jangan hanya mie calu yang diantar untuk tetangga, tetapi masakan yang kita sukai juga harus kita antar kepada tetangga. Saya sewaktu mendengar keluhan dari tetangga seperti itu, pembicaraan ibu-ibu ya, biasanya waktu sore itu, saya tertawa. Maka ini merupakan sebuah pesan penting kepada kita semuanya. Bersedekah dengan yang terbaik. Makanan yang paling kita sukai itulah yang perlu kita sedekahkan kepada tetangga kita. Sehingga ada pepatah Arab yang mengatakan al-jaru lil jar hatta wa injar. Tetangga itu mempunyai hak yang sangat luar biasa sesama tetangganya, walaupun tetangganya itu wa injar, walaupun tetangganya itu lari meninggalkannya, tapi kita mempunyai hak, dan hak ini adalah hak kita. Ya, bukan beda antara hak dengan kewajiban, dan itu sudah saya jelaskan pada beberapa pertemuan yang lalu. Suatu hari Imam Ahmad bin Hanbal, bukan suatu hari, Imam bin Ahmad bin Hanbal itu setiap malam itu tahajud. Setiap malam tahajud, dan setiap malam tetangganya itu mabuk setiap malam. Ini coba bayangkan bagaimana kelakuan orang alim, orang saleh, punya tetangga mabuk dan teriak-teriak setiap malam. Kira-kira kalau kita apa yang kita lakukan? Janam, ya, bahasa Aceh. Habis langsung aja dah lapor polisi dan you drop aja. Ya, seperti itu. Apa ini orang mabuk seperti ini? Langsung marah, emosi naik kita. Asam lambung juga naik. Apa yang terjadi? Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, pada setiap malam itu beliau mendengarkan seorang anak muda itu selalu membacakan syair, adha'uni ya fata adha'uni. Aku ditelantarkan wahai pemuda, tidak ada yang mendengarkanku, tidak ada yang mendengar keluh kesahku. Itu ada syair. Syair itu panjang ceritanya. Bagaimana seorang pemuda yang diasingkan, ditangkap, tidak ada yang open terhadap dirinya. Sehingga dia sewaktu mabuk, dia mengatakan seperti itu. Adha'uni ya fata adha'uni. Aku ditelantarkan. Tidak ada yang peduli terhadapku sambil mabuk. Setiap malam Imam Abu Hanifah pada saat itu sedang tahajud. Pada suatu hari beliau tidak mendengarkan lagi suara tersebut.
Ternyata sudah dikomplain oleh tetangga yang lain dan ditangkap sama polisi. Apa yang terjadi? Besok pagi langsung beliau pergi ke penjara, ke LP-nya. Bayangkan, imam yang sangat besar, ya, mempunyai karismatik, pergi ke penjara. Untuk apa? Beliau mengatakan, ada tetangga saya, dan menurut informasi dari tetangga yang lain bahwasanya dia sudah dimasukkan ke dalam sel. Kasusnya adalah kasus mabuk. Tolong dilepaskan saya. Tolong dilepaskan tetangga saya. Para polisi yang berada di LP itu semuanya sangat terkesan dengan kedatangan imam besar ke LP mereka. Maka pada hari itu semua yang dipenjara dilepaskan, ikraman di Imam Abu Hanifah. Mereka memuliakan Imam Abu Hanifah. Pada hari itu semua yang dipenjara dilepaskan. Apa yang terjadi para jamaah yang dirahmati Allah? Mulai hari itu si pemuda itu tidak pernah lagi mabuk. Dan mulai besok subuh dia berdiri di belakang Imam Abu Hanifah salat subuh berjamaah. Setelah Imam Abu Hanifah menoleh ke belakang dan melihat, beliau mengatakan, hal adha'uka ya fata? Apakah aku ada menelantarkanmu wahai pemuda? Tidak wahai imam. Inilah yang dinamakan dengan haqqun jar lil jar. Hak bertetangga di antara kita. Dan ini sudah hilang sense of belonging. Rasa memiliki kita sesama tetangga itu sudah tidak ada. Berapa banyak di antara kita yang bertetangga, di saat kita melihat ada buah mamplam tetangga kita yang lewat, pernahkah kita menyiraminya? Atau cuman kita minta, "Nyo nabi kilong bah?" Bagaimana hak bertetangga? Sewaktu kita melihat ada tanaman tetangga kita yang lewat ke dalam pekarangan kita, kenapa kita tidak menyiraminya? Kenapa kita tidak menjaganya? Bukan kita hanya meminta buahnya saja. Ini merupakan di antara bagaimana cara bertetangga di dalam Islam. Bahkan bertetangga itu juga dianjurkan kepada orang-orang yang bukan orang Islam saja. Kenapa? Karena untuk menghindari fitnah, sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Mumtahinah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbana la taj'al fitnatan lilladzina kafaru. Dan ini terjadi juga pada Imam Abu Hanifah. Ada seorang yang ingin membeli rumah di samping rumah Imam Abu Hanifah, dan dia membeli rumah tersebut dengan harga 100 dinar. Ya. Setelah itu dia menambahkan dengan harga 100 dinar lagi karena bertetangga dengan Imam Abu Hanifah. Padahal itu adalah orang non muslim. Mereka menginginkan bagaimana suasana bertetangga itu yang sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Nah, hari ini banyak di antara orang yang bertetangga, sewaktu tetangganya meninggal dia mengatakan, alhamdulillah, Hanali pengacau, Hanali seperti ini. Nah, hal-hal seperti inilah sebenarnya yang menjadi tugas dan responsibility kita sebagai tetangga untuk menasihati tetangga kita. Untuk kita tunjuki sikap kita kepada tetangga kita bahwasanya Islam itu seperti ini. Bukan hanya memvonis orang, bukan hanya dengan mengklaim menuduh tetangga kita dengan kesalahan-kesalahannya. Ini sebenarnya tugas kita. Islam merupakan ajaran agama yang memberikan solusi bagi kehidupan bertetangga. Tanda berikutnya yaitu ayyutamanul kha'in wa yakhunul amin. Itu dalam hadis yang kita bacakan pada pertemuan yang lalu. Pada saat itu tanda kiamat itu adalah ayyutamanul kha'in. Mereka mempercayai kepada pengkhianat dan mengkhianati orang benar. Sehingga di dalam konsep akidah Islam dalam hal kepemimpinan itu mempunyai konsep yang sungguh luar biasa.
Konsepnya itu adalah al-wala wal bara. Bahwasanya kita akan mewalikan semua urusan kita kepada orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan mengaktualisasikan dalam kehidupannya. Itu adalah sebagai wali kita. Itu adalah sebagai pemimpin kita. Dan kita akan mengangkat tangan wa natabarra bagi siapa saja yang tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, bahkan bagi mereka yang mengucapkan la ilaha illallah tapi mereka tidak mengaktualisasikan dalam kehidupannya. Adakah seperti itu? Ada. Ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi mereka tidak mengaktualisasikan dalam kehidupan mereka. Contoh yang paling gampang, di saat kita mempunyai sebuah perusahaan kita itu kita buat aturan yang membuat kita itu tidak menyatakan diri kita sebagai implementasi dari la ilaha illallah. Contoh, boleh bekerja di perusahaan saya, tapi waktu istirahatnya itu adalah jam 12 sampai dengan jam 1. Ya. Kalau seandainya duhurnya itu jam 1.15, maka itu tidak boleh sembahyang jamaah. Aturan. Ini tegas. Perusahaan ini adalah perusahaan yang mempunyai standarisasi internasional. Ada orang seperti itu Bapak, di Lux Mawai. Ada perusahaan yang seperti itu. Ada salah seorang jamaah yang bertanya kepada saya, "Ustaz, boleh enggak saya tanya mengenai apa? Saya bekerja di salah satu perusahaan, tapi perusahaan itu tidak membenarkan salat berjamaah." Beginilah kecintaan untuk salat berjamaah. Kalau memang nggak bisa, ya udah keluar aja cari kerjaan lain. Saya bilang begitu. Tapi cari dulu, jangan keluar dulu ya. Cari dulu, setelah dapat baru keluar. Ada juga perusahaan misalnya, boleh bekerja di perusahaan kami, tapi jangan pakai jilbab, karena kami berhubungan dengan dunia internasional. Ini dilarang taat dan patuh kepada orang-orang yang seperti ini. Ini yang dinamakan dengan ayyutamanul kha'in. Kita mempercayai, kita bangga dengan orang-orang yang mengkhianati amanah Allah dan Rasul. Ini merupakan problem dan ini merupakan salah satu ciri dari tanda kiamat itu sendiri. Hadirin yang dirahmati Allah, saya ingin menyampaikan sebuah kisah inspirasi. Di Mesir itu ada perusahaan yang namanya perusahaan makanan, Babai. Dia setiap salat berjamaah, setiap waktu salat itu semua karyawannya itu berjamaah. Coba bayangkan. Dan itu adalah SOP perusahaan. SOP perusahaan. Bagaimana caranya diatur? Diatur. Ini mereka semuanya salat, ya, karyawannya semua yang masak semua salat, ya kan? Tinggal satu orang kasir. Begitu kasir ini diatur, ada yang 2 sab lagi nanti terakhir itu akan masbuk. Ya. 2 sab, 1 sab itu yang terakhir itu pasti akan masbuk. Untuk apa? Untuk orang yang terakhir berada di kasir itu bisa melakukan salat berjamaah. Dan kasir yang satu lagi itu sedang salat berjamaah. Begitu ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada 2 rakaat lagi. Kasir yang satu lagi yang sudah salat langsung masuk ke kasir untuk duduk di kasir. Dan di close, ya, ditutup. Ini yang dinamakan dengan amanah Allah. Di saat kita mau dipercayakan oleh Allah, mempunyai perusahaan, mempunyai aktivitas, jadikan semua aktivitas kita itu sebagai penunjang bagi kita untuk meningkatkan keimanan kepada Allah dan Rasul. Ini sebenarnya yang diminta. Di saat kita mempunyai perusahaan, jadikan aturan-aturan yang kita buat itu untuk bisa meningkatkan keimanan karyawan kita kepada Allah dan Rasul. Ini sebenarnya yang diinginkan. Kenapa Allah memberikan amanah itu kepada kita. Nah, pengalaman saya bagaimana di saat kekuasaan itu dikuasai oleh orang-orang yang
Islam. Di Swiss, tahun yang lalu saya ke Swiss, itu sempat salat Jumat di Jenewa, ya. Salat Jumat kalau seandainya berada di sebelah danau di kawasan kantor PBB, itu salah satu masjid di Swiss yang boleh pakai menara. Yang lain tidak boleh pakai menara. Cuman di situ. Nah, di situ salat Jumatnya itu adalah mulai dari jam 12 sampai dengan jam 1. Padahal waktu zuhur belum sampai. Kenapa? Karena aturan office yang ada di situ, kantor PBB, kantor semua kantor itu, kantor-kantor dunia semua. Itu semuanya jam istirahatnya adalah jam 12 sampai dengan jam 1. Mereka mau tidak mau harus salat lebih dahulu Jumatnya. Dan yang paling unik lagi, dan ini terjadi hampir setiap belahan Eropa. Salat Jumat itu 2 kali sampai 3 kali kadang-kadang. Dan biasa tidak ada yang berantem, mohon maaf ya, tidak ada yang bertengkar. Beginilah berlapang dada mereka. Kenapa 2 kali 3 kali salat Jumatnya? Karena memang space masjidnya itu tidak cukup untuk salat sekali. Saya salat waktu itu di Markas Islami di Jenewa. Itu salat pertama. Salat pertama jam waktu selagi summer 1.45. Jam 1.45 baru salat Jumat. Salat khutbah dengan bahasa Arab, bahasa Perancis, bahasa Inggris biasanya. Sekali naik khutbah. Selesai salat, setelah salat keluar semua jamaah di masjid itu, masuk lagi jamaah yang lain. Jumat juga seperti itu. Kenapa? Karena tidak cukup tempat untuk mengagungkan Allah. Ini di saat umat Islam tidak mempunyai kekuasaan di daerah yang minoritas. Beginilah kejadiannya apabila kita mempunyai pemimpin, apabila kita hidup di negara yang tidak pemimpin tersebut meninggikan dan menjaga agama Allah. Wa yukhanul amin, dan mengkhianati amanah yang dipercayakan oleh umat. Ini merupakan fenomena yang paling besar. Fenomena yang paling besar terjadi hari ini umat Islam itu adalah di saat Allah memberikan kepada dia amanah, maka amanah tersebut dikhianati. Ya. Ini merupakan fenomena yang paling besar. Lihat bagaimana Rasulullah SAW, ya. Rasulullah SAW itu di saat dia memberikan amanah untuk hal peperangan. Untuk hal peperangan, siapa yang disuruh duluan? Yang disuruh itu adalah Ali, Hamzah, Abu Ubaidah. Kesemuanya itu adalah paman, sepupu beliau untuk dalam hal peperangan. Tidak pernah dia menyuruh peperangan itu orang lain dulu, tapi yang disuruh dalam hal peperangan itu adalah semua kerabat-kerabatnya, semua saudara-saudaranya. Berbeda hari ini. Hari ini di saat ada pembukaan lelang jabatan, bagaimana yang terjadi? Setiap satu jabatan itu kalau ada uang sekian baru bisa jadi menduduki jabatan ini. Dan itu sudah menjadi rahasia umum. Ya. Salah seorang calon kepala dinas itu menanyakan kepada saya, karena dia panggil saya, Dek, saya ditawarin kepala dinas. Ya. Tapi dia minta uang 300 juta. Saya nggak bilang di mana. Saya bilang kalau ada uang 300 juta jualan aja. Kalau kita jualan kaya juga kita. Daripada ini sudah melakukan rasyuah. Ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang melakukan sogok dan yang menerima sogok itu semuanya di dalam neraka. Ini merupakan khianat daripada ummah. Kenapa? Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantazirus sa'ah. Ya, apabila diberikan amanah kepada yang bukan orangnya, fantazirus sa'ah, maka tunggulah kiamat itu. Ini yang terjadi hari ini di saat umat itu memerlukan sebuah kebijakan dari pihak pemerintah, tapi tidak ada apa-apa yang dilakukan.
Sebenarnya umat itu perlu perhatian daripada pihak pemerintah. Tapi apa yang dilakukan? Hal-hal seperti inilah yang dinamakan dengan tanda kiamat. Bahwasanya kiamat itu sudah sangat dekat dan tandanya itu sudah berlaku kepada kita semuanya. Ada sebuah nas, asar di dalam kitab Sirah Nabawiyah Nadawi, saya mengutipnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan bahwasanya beliau di dalam buku sirah tersebut dikatakan bahwasanya taqdimul al-quraba fil magharim wa ta'khiruhum fil maghanim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendahulukan kerabat-kerabatnya, saudara-saudaranya dalam hal peperangan dan mengakhiri mereka dalam hal pembagian harta rampasan perang. Bahkan mereka kadang-kadang tidak dapat harta rampasan perang, saudara-saudaranya. Hari ini berapa banyak di antara orang yang diberikan amanah, tapi mereka mendistribusikan jabatan tersebut kepada saudara-saudaranya. Walaupun saudara-saudaranya tidak amanah. Ini merupakan fitnah terbesar. Ini merupakan tanda bahwasanya kiamat itu memang sudah sangat dekat. Bahkan coba bayangkan putri Nabi Muhammad SAW, Fatimah, di saat tangan wanita suci tersebut terkelupas, capek, saking capeknya tangannya itu terkelupas karena tidak ada pembantu di rumah. Dia harus mengerjakan sendiri. Dia pada saat itu Rasul datang ke rumah Fatimah, dan dibantunya putrinya untuk mengadon tepung. Rasul sendiri yang membantu mengadon tepung itu. Pada saat itu Fatimah meminta kepada ayahandanya, wahai ayah, berikanlah kami pembantu. Karena Ali memang orang miskin, tidak bisa membuat apa-apa, tidak bisa membantu, sehingga semua pekerjaan itu dilakukan oleh Fatimah. Apa yang terjadi? Rasul mengatakan, wahai putriku, bacalah subhanallah 33 kali, walhamdulillah 33 kali, wallahu akbar 34 kali. Insyaallah engkau akan bangun besok dengan nasyat, dengan tenaga baru, dengan spirit baru. Bayangkan, seorang putri Rasulullah SAW meminta kepada ayahanda. Beliau tidak pernah memanjakan anaknya. Hari ini berapa banyak di antara kita yang begitu memanjakan anak kita, tapi kita tidak pernah menasihati mereka agar mereka taat dan patuh kepada Allah. Ini merupakan ujian bagi kita, orang tua. Boleh kita memberikan kepada anak kita, tapi harus dibarengi dengan nasihat kepada Allah dan Rasulnya. Ceritakan bagaimana pedihnya kehidupan putri Rasulullah SAW. Bahkan suatu hari di saat orang Badui, orang Arab Badui, orang Arab pedalaman itu datang kepada Rasulullah SAW untuk meminta modal, kepada Rasulullah. Wahai Rasul, berikan aku modal. Aku tidak punya apa-apa. Siapa di antara kalian? Ditanya kepada sahabat, siapa di antara kalian yang mempunyai modal untuk kita berikan kepada dia? Tidak ada satu orang pun. Kalau begitu pula, kamu pergi ke rumah Fatimah. Mintalah sama Fatimah. Coba bayangkan. Badui ini, karena ini perintah Rasul, dia datang kepada Fatimah. Wahai Fatimah, ayahmu menyuruh aku untuk meminta modal untuk saya berusaha. Saya tidak punya apa-apa kecuali kalung yang disimpan oleh ibunda. Khadijah ada menyimpan satu untai kalung kepada Fatimah. Dan itu diberikan oleh Fatimah begitu tulusnya. Sehingga para sahabat pada saat itu ada yang tahu berita bahwasanya Fatimah memberikan kalung pemberian ibundanya. Dan kalung tersebut dijual oleh si Badui tersebut, digunakan untuk mengembala, membeli beberapa ekor kambing.
Dan Badui itu menceritakan bahwasanya Fatimah memberikan kalungnya untuk modal, sehingga berita itu tersebar kepada sahabat dan membuat menangis para sahabat. Mereka sedih, itu kalung satu-satunya diberikan oleh ibundanya, tapi diberikan untuk orang lain. Beginilah amanah yang diberikan kepada orang-orang yang tepat. Walaupun mereka tidak mempunyai apa-apa, tapi untuk didermakan kepada orang lain mereka akan melakukan. Maka mari sama-sama kita mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh Rasul beserta keluarga dan para sahabat semuanya, sehingga kalung tersebut ditebus oleh para sahabat dan dikembalikan lagi kepada Fatimah. Ini merupakan tanda yang ke-7. InsyaAllah kalau kita ada umur panjang dan diberikan kesempatan, InsyaAllah kita akan sambung ke tanda 8, 9 sampai dengan 10. Karena masih banyak tanda-tanda lain yang memang semoga dengan tanda ini membuat semangat keimanan kita kepada Allah itu jauh lebih baik, ada perbaikan. Kalau misalnya selama ini kita bangunnya pas waktu azan, mulai sekarang sudah boleh diperbaiki kehidupannya. Bangun dulu. Dan itu tidak akan pernah bisa Bapak Ibu semuanya. Kita tidak akan pernah bisa bangun untuk salat tahajud kalau memang itu bukan karena kecintaan Allah kepada kita. Percayalah. Ya. Berapa banyak di antara orang yang mendengarkan azan, tapi juga mereka tidak mau melangkahkan kakinya ke tempat ini. Berapa banyak di antara mereka yang terbangun di tengah malam, tapi mereka lebih memilih untuk tidur lagi. Maka di saat terbangun itu, itulah yang perlu kita ucapkan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ini yang perlu kita sadari, bahwasanya terbangun kita ini tok gara-gara sayang Allah sama kita. Maka syukuri rasa sayang Allah itu dengan puji Allah, baca Quran. Dan pagi ini alhamdulillah kita dapat dua-dua. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya barang siapa yang berzikir setelah salat subuh dan menunggu sampai dengan terbitnya fajar, ya, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala haji sempurna. Tadi imam sudah membacakan zikir. Makna zikir itu banyak. Di antaranya ialah mengisi tausiah seperti ini merupakan salah satu yang dilakukan oleh Rasulullah. Zikir yang seperti yang dibacakan oleh imam itu termasuk juga dalam zikir yang dilakukan oleh Rasul. Jadi jangan klaim. Hari ini kita selalu klaim bahwasanya kitalah yang betul, yang lain semuanya salah. Salah, karena kita cuma tahunya satu. Tapi pelajarilah Islam itu secara kafah, secara keseluruhan. Alhamdulillah hari ini kita sudah berzikir pagi tadi dan mendengarkan tausiah. Ini merupakan sebuah nikmat Allah. Pinta kepada Allah, semoga Allah memberikan nikmat-nikmat itu kepada kita sehingga kita bisa lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Bangun tengah malam. Dan sewaktu kita bangun tengah malam itu, sadarilah bahwasanya kemampuan bangun itu karena Allah sayang kepada kita. Inilah rasa sayang Allah kepada kita sehingga kita dibangunkan dan kita bisa salat tahajud, bisa membaca Al-Quran. Karena itu merupakan momen yang paling penting. Momen di saat Allah mengatakan di dalam hadis qudsinya bahwasanya Allah turun ke langit dunia. Kita bisa menyampaikan semua keluh kesah kita pada saat itu. InsyaAllah kita akan sambung pada Senin yang akan datang. Mohon jaga kesehatannya, ikuti aturan yang diperintahkan oleh pemerintah. Pulang dari tempat-tempat keramaian, cuci tangan, cuci semuanya, bersih-bersih, baru berinteraksi dengan keluarga. Karena ini merupakan salah satu untuk menjaga virus itu tidak terjangkit kepada kita. Bagi yang sakit dimohon untuk tidak ke masjid berjamaah, bahkan tidak boleh melakukan salat Jumat karena rentan. Ya. Jangan memaksa diri karena Allah lebih tahu tentang bagaimana kemampuan hambanya. Bagi yang sakit dilarang berjamaah karena ini untuk menjaga tidak tersebarnya virus. Dan ini harus kita ikuti.
Insya Allah nanti minggu yang akan datang kita akan sampaikan kenapa Al-Azhar itu mengeluarkan fatwa tidak boleh lagi salat berjamaah, tidak boleh lagi Jumat. Nanti insya Allah akan kita sampaikan minggu yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.